Horas, Shalom buat kita semua. Dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara berada, doa kami Tuhan menyertai dan memberikan kesehatan dan panjang umur kepada kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu Seksagesima, Minggu 20 Februari 2022, yaitu firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 27 hingga ayat 37 dengan topik Minggu membalas kejahatan dengan kebaikan. Nadingkedo balosni najat. Saya akan bacakan untuk kita semua, marilah kita dengarkan bersama. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebenarnya banyak pesan-pesan kehidupan yang mau disampaikan kepada kita melalui pembacaan nats tadi. Tetapi baiklah kita fokus kepada satu hal, yaitu tentang sikap dan tindakan kita terhadap musuh. Lebih tepatnya dikatakan mengasihi musuh. Kasihilah musuhmu. Itulah judul perikop di dalam Alkitab. Tetapi dalam Bibel tidak nampak judul yang demikian, karena nats khotbah hari ini merupakan bagian dari judul besar, yaitu Perjamitaon tu Natoropo di ayat 17 sampai ayat 49. Kalau di Injil Matius, pembahasan tentang mengasihi musuh masih dalam skop
khotbah Yesus di bukit. Saudaraku yang terkasih, mendengar kata musuh, apa yang terlintas dalam benak kita? Musuh itu harusnya diapain? Saudara yang terkasih, musuh itu disingkirkan. Musuh itu dijauhi, dibenci, dilawan, dibasmi, bila perlu habisi. Tidak perlu ketemu dengan dia. Mulu hata-bata na mamereng bugas naipe magigi. Apalagi mamulik ko pajupang ate. Kalau bisa jangan melihat dia. Itulah respon yang umum mendengar kata musuh. Saudara-saudara yang terkasih, pandangan umum, bodohlah rasanya kalau mengasihi musuh. Itu pandangan secara umum. Kita itu dianggap bodoh kalau kita mengasihi musuh. Memelihara musuh itu ibarat membiarkan kutu di atas kepala sendiri. Jadi wajar kalau banyak dari anak-anak Tuhan yang pesimis ketika dikatakan kasihilah musuhmu. Banyak yang berkata enggak mungkin. Jangankan mengasihi musuh, mengasihi teman atau sahabat saja belum tentu bisa. Apalagi mengasihi musuh. Jadi bagi sebagian orang mengasihi musuh itu berbuat baik terhadap mereka, apalagi sampai menduakannya adalah sesuatu yang mustahil bisa diterapkan. Lalu bagaimana kita mengamalkan firman Tuhan ini? Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita perbuat? Bila penting, apa yang perlu kita baharui? Saudara yang terkasih, saya kira paling tidak ada 3 hal yang perlu kita perbaiki, perlu kita koreksi dari diri kita sendiri sehingga mengasihi musuh ini dapat kita wujudkan. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah ubah pandanganmu terhadap musuh. Itu yang pertama, ubah pandanganmu terhadap musuh. Maksudnya, selama pandangan kita terhadap musuh itu masih seperti pandangan orang pada umumnya, ya memang kita akan sulit untuk bisa mengasihi mereka. Karena itu suka nggak suka kita harus mengubahnya. Yang tadinya musuh itu kita pandang sebagai lawan, ya sekarang kita jadikan jadi sahabat, jadi kawan. Ya suka nggak suka ya memang harus begitu. Kalau firman ini mau kita wujudkan, mengasihi musuh itu yang pertama kita lakukan. Ubah pandanganmu terhadap musuh itu. Saudara, tentu kita pernah mendengar kisah Abraham Lincoln, Presiden Amerika yang sangat terkenal itu. Sebelum menjadi presiden, ada orang yang sangat membencinya. Namanya Stanton. Setiap kesempatan akan dipakai oleh Stanton untuk mengejek, menjelek-jelekkan, dan tidak jarang memfitnah Lincoln. Ketika Lincoln terpilih menjadi presiden dan harus memilih menteri-menterinya, orang-orang dibuat terkejut dengan keputusan yang diambilnya. Stanton yang sangat membencinya itu diangkat menjadi menteri peperangan. Orang pun bertanya, Mr. Presiden, apakah Anda sudah memikirkan baik-baik keputusan Anda? Stanton itu adalah orang yang amat membenci Anda. Ia pasti menyabot semua rencana Anda. Begitulah orang memberi pesan kepada Lincoln. Lalu Lincoln menjawab, tentu saja saya tahu, kata dia. Tapi saya harus berpikir untuk kepentingan negara. Saya harus memilih yang terbaik, bukan orang yang paling menyenangi saya. Itulah respon Lincoln ketika yang lain berkomentar supaya jangan memilih Stanton menjadi salah satu dari menterinya. Saudara, Lincoln benar.
Stanton ternyata menjadi menteri yang hebat. Dan yang lebih penting, ya di situ kasih sudah menang. Ia kemudian menjadi sahabat Lincoln yang paling dekat. Pada waktu Lincoln dibunuh, banyak kata-kata pujian diungkapkan untuk presiden yang besar ini. Tetapi kata-kata pujian Stanton yang paling diingat. Yang paling diingat orang. Ketika di sisi peti jenazah, Stanton antara lain berkata, Lincoln tidak mati. Ia telah menjadi milik semua zaman. Masih tentang Lincoln, pernah seorang ibu bertanya kepadanya, mengapa ia tidak pernah menjelek-jelekan orang-orang selatan yang selalu menjelek-jelekkan dia? Lalu Lincoln menjawab, apakah saya tidak justru mengalahkan musuh-musuh saya ketika saya berhasil menjadikan mereka sahabat-sahabat saya? Itulah jawaban Abraham Lincoln terhadap pertanyaan si ibu tadi. Saudara yang terkasih, di Indonesia ada yang begitu. Presiden kita sekarang, saya pikir Bapak Jokowi pernah melakukan hal yang sama. Hal yang dilakukan oleh Abraham Lincoln, Presiden Amerika itu. Dan sampai sekarang saya pikir dia masih terus melakukan hal yang sama. Dia memilih lawan politiknya menjadi salah satu menteri di kabinet yang dia bentuknya, yaitu Bapak Prabowo. Maaf kalau saya harus menyebut nama. Banyak yang benci terhadap Pak Jokowi, yang memfitnah, membuli, dan lain sebagainya. Tapi mungkin saya atau banyak dari kita yang melihat sendiri, tidak pernah kita dengar kata-kata benci, makian, atau membalas kejahatan dengan kejahatan dari mulut seorang presiden kita, Bapak Jokowi. Saudara yang terkasih, itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita lakukan adalah ubah sikapmu terhadap musuh. Jadi kalau tadi kita harus mengubah pandangan, sekarang sikap. Kalau selama ini sikap kita terhadap musuh itu membenci, ya sekarang suka nggak suka harus diubah menjadi sayang. Lawan kata benci kan sayang. Tapi bukan benci tapi rindu kan. Hanya dengan demikianlah kita dapat mengasihi musuh. Perlu juga kita ingat, membalas kebencian dengan kebencian hanya akan melipat gandakan kebencian. Ibaratnya, gelap tidak dapat diusir oleh gelap. Hanya teranglah yang dapat mengusirnya. Kebencian pun hanya dapat diusir oleh kasih sayang. Sama seperti yang sudah dilakukan Abraham Lincoln tadi. Sama seperti yang sudah dilakukan Bapak Presiden kita. Bapak Presiden kita yang sekarang, Bapak Jokowi. Tentu mendengar pernyataan di atas, respon orang pada umumnya pasti begini. Itulah yang sulit itu, bos. Tidak mungkin. Jangankan mengasihi musuh, mengasihi teman saja susah. Pakai sayang-sayang pula. Lalu ada lagi yang bilang begini, kita kan masih manusia. Tidak mungkin katanya. Emang siapa bilang kita malaikat atau Tuhan, ya kan? Saudara yang terkasih, perlu kita camkan, tidak ada ajaran Yesus yang gampangan, apalagi murahan. Tuhan tidak mau kalau kita hanya orang yang biasa-biasa saja. Kita harus istimewa, lain dari yang lain. Mengasihi orang yang mengasihi kita itu biasa. Tetapi mengasihi yang membenci kita itu yang luar biasa.
Sulit? Ya tentu sulit. Tapi ingat, bukan berarti tidak bisa. Bisa. Hanya kita belum mencoba. Sama seperti orang yang mau disuntik. Melihat suntiknya aja udah pada ketakutan. Ada yang sampai teriak-teriak. Tapi begitu disuntik, gak ada apa-apa kan? Ya kira-kira seperti itulah susahnya mengasihi musuh. Awalnya kita takut, kita berkata gak mungkin, mustahil. Tapi begitu dilakukan, dipraktekkan, gak ada yang susah. Saudaraku yang terkasih, kemampuan dan kemauan kita untuk mengasihi musuh bisa saja menentukan apakah kita pantas atau tidak pantas disebut pengikut-pengikut Kristus. Ini yang dikatakan dalam nats kita. Sebab jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Jikalau kamu berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kamu, apa jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Saudara yang terkasih, yang ketiga yang mau kita lakukan, singkirkan hukum pembalasan dan terapkan hukum kasih. Memang di zaman perjanjian lama, bahkan sampai pada zaman Yesus, hukum pembalasan itu masih ada. Coba kita dengarkan beberapa nats ini. Janganlah engkau menuntut balas, itu yang dikatakan di Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Amsal 20 ayat 22. Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Matius 5 ayat 38. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Roma 12 ayat 17. Selama hukum balas-membalas ini kita terapkan untuk mengasihi musuh, memang tidak akan pernah klop. Karena logikanya tidak mungkin kejahatan dibalas dengan kebaikan. Yang lazim itu adalah kejahatan dibalas dengan kejahatan. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Itu yang lazim. Karena itu apa yang dikatakan Yesus untuk kita perbuat terhadap musuh bukanlah untuk mengharapkan balasan atau mengharapkan imbalan dari mereka. Coba kita perhatikan sekali lagi apa yang diperintahkan Yesus di dalam nats ini. Sama sekali tidak ada kata-kata untuk meminta balasan atau mengharapkan imbalan. Bahkan di ayat 35 dengan tegas Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Itu yang dikatakan Yesus. Dan jika kita mengharapkan imbalan atau balasan, Yesus menegaskan kembali, apa bedanya kita dengan orang jahat? Apa bedanya kita dengan orang berdosa? Apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Karena itu singkirkan dan buang hukum pembalasan, lalu terapkan hukum kasih. Kasih yang sejati, kasih yang dari Tuhan, kasih agape tidak pernah menuntut balasan, tidak pernah meminta imbalan. Kalaupun kasih itu menuntut, tetapi bukan orang lain yang dituntut, tetapi menuntut diri sendiri. Ketika Tuhan Yesus mencanangkan hukum kasih, maka yang pertama-tama ia lakukan adalah memberlakukan itu pada dirinya sendiri. Dan itulah yang terjadi di atas kayu salib. Memang apa yang dilakukan Yesus ini tidak lazim bagi kita. Demikian juga halnya ketika Yesus mengharuskan kita untuk mengasihi musuh. Ini sesuatu yang tidak lazim. Satu kali kau sakiti hati ini masih kumaafkan. 2 kali kau sakiti hati ini juga kumaafkan. Tapi jangan kau coba 3 kali. Kata yang empunya lagu.
Saudaraku yang terkasih, yang lazim adalah kita menuntut orang lain. Tetapi kasih menuntut diri sendiri. Yang lazim adalah mengorbankan orang lain bila terpaksa demi kepentingan diri sendiri. Kasih sebaliknya, mengorbankan diri sendiri bila perlu demi kepentingan orang lain. Yang lazim adalah orang mengasihi karena Tono mengasihi Tini karena ia cantik bagaikan bidadari. Tiur mengasihi Monang karena ia baik hati dan kaya luar biasa kayak sultan. Mengasihi karena. Yang lazim itu adalah orang mengasihi supaya. Orang tua mengasihi anak-anaknya supaya anak-anaknya mengasihi mereka di hari tua. Parto mengasihi Parti supaya Parti membalas kasihnya pula. Sebab tak mungkin bertepuk sebelah tangan, bukan? Yang lazim itu adalah HMH, holong mengalap holong. Yang lazim itu adalah leanau asau leoko. Saudara yang terkasih, kasih yang sejati tidak mengasihi karena atau supaya. Kasih yang sejati mengasihi meskipun. Yesus mengasihi kita meskipun kita tak layak dikasihi. Dietrich Bonhoeffer pernah mengatakan bahwa kita harus mengasihi meskipun mereka adalah lawan-lawan dan musuh-musuh kita. Kata-kata ini persis seperti yang dikhotbahkan Yesus bahwa kita harus mengasihi musuh dan berbuat baik terhadap mereka. Berdoa buat mereka meskipun mereka melakukan yang sebaliknya terhadap kita. Dan terakhir saudara-saudara, perbuatan baik kita tidak ditentukan oleh perbuatan baik orang lain. Ini perlu kita catat. Dan jikalau kemudian kita menerima kebaikan-kebaikan dari orang lain, itu bukan upah dan jasa dari kebaikan yang kita perbuat terhadap mereka. Melainkan karena buah kasih Kristus telah kita hidupi di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Biarlah kami dikuatkan, dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.